Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas mengenai titik, garis, bidang, dan kedudukannya. Yang pertama kita bahas titik. Jadi kalian pasti sudah tahu dong apa itu yang dimaksud dengan titik. Nah, perhatikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H berikut. Nah, di sini ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi dalam penamaan sebuah bangun ruang itu harus searah. Misalkan A, B, C, D dimulai dari kiri ya, melingkar A, B, C, D, kemudian E, F, G, H juga harus dimulai dari kiri dan searah dengan A, B, C, D tadi, sehingga E terletak di atasnya titik A, F terletak di atasnya titik B, dan seterusnya. Begitu ya. Kemudian kedudukan titik itu ada pada dan di luar. Jadi contohnya titik A terletak pada garis AD begitu. Kemudian titik A juga terletak pada bidang ABFE. Sedangkan titik C terletak di luar garis AB. Titik C juga terletak di luar bidang ABFE. Itu letak titik. Nah, jika ditanya titik A terletak pada bidang apa, ya dia titik A tersebut terletak pada bidang A, B, F, E. Kemudian A juga terletak pada bidang A, B, C, D. Dan A juga terletak pada bidang A, D, H, E. Begitu. Selanjutnya garis. Garis itu dibentuk dari dua titik yang dihubungkan. Jadi misalkan ada titik A dan titik E, jika dihubungkan menjadi garis AE atau EA. Begitu juga dengan titik A dan C, jika dihubungkan nanti akan membentuk sebuah garis yaitu AC atau CA. Garis sendiri itu kedudukannya ada 3. Yang pertama, garis itu nanti ada yang sejajar, kemudian garis itu berpotongan, dan yang ketiga garis itu bersilangan. Jadi kalau contoh garis sejajar itu ada AE sejajar dengan FB, sejajar juga dengan GC, sejajar juga dengan HD, itu sejajar. Kemudian kalau berpotongan, AD itu berpotongan dengan CD. Nah, titik perpotongannya adalah di D, itu berpotongan. Nah, kalau tegak lurus misalkan HD tegak lurus DC. Ini titik perpotongannya juga di titik D begitu. Kemudian kalau bersilangan, contohnya ada garis AE. Bersilangan artinya tidak berpotongan dan tidak juga sejajar begitu. Nah, jadi kalau contoh garis bersilangan ya, kita jawab yang nomor 4. Contoh garis yang bersilangan itu adalah garis AE dengan HB. Ya, jadi contoh garis bersilangan itu AE dengan HB. Ini garis bersilangan karena mereka tidak sejajar dan tidak juga berpotongan. Kemudian kita kembali ke nomor 2, garis AE sejajar dengan garis, nah AE tadi sejajar dengan garis FB, kemudian sejajar juga dengan garis GC, dan sejajar juga dengan garis HD. Kemudian garis AC tegak lurus garis AC di sini tegak lurus dengan garis CG. Dia tegak lurus juga dengan garis AE. Ya, paham ya? Karena ini kan AC terletak pada bidang alas nih, di bidang ABCD. Nah, sedangkan AE dan GC itu kan rusuk tegaknya. Jadi EA atau AE itu nanti akan tegak lurus dengan AC, sedangkan GC juga tegak lurus dengan AC juga begitu. Selanjutnya kedudukan bidang. Nah, bidang itu ada yang sejajar juga, ada yang berpotongan juga. Jadi nanti kalau garis itu berpotongan di satu titik, sedangkan bidang ya, contohnya bidang ABFE dengan bidang BCGF, nah dia akan berpotongan di satu garis yaitu FB begitu. Nah,
Langsung saja ke contoh soal. Bidang ABCD tegak lurus. Bidang ABCD dia akan tegak lurus dengan bidang yang pertama A, B, F, E. Jelas ya, ini alas, ini tegak. Kemudian dia juga tegak lurus dengan B, C, G, F. Kemudian dia juga tegak lurus dengan C, D, H, G. Dan yang terakhir dia tegak lurus dengan A, D, H, E. Kemudian bidang ACGE memotong BCGF di titik ACGE. Ini adalah bidang yang melalui diagonal ruangnya ya. Tuh. Kemudian memotong BCGF, memotong BCGF. Nah, tadi kan bidangnya ACGE di sini nih. Kita gambar aja ACGE. Kemudian dengan bidang BCGF. Nah, dia akan berpotongan di garis ya harusnya nih. Di garis CG. Begitu. Oke, sekian video pembahasan mengenai titik, garis, bidang, dan kedudukannya. Materi ini kan sudah pernah diajarkan di SMP. Jadi kalian ingat-ingat lagi deh. Mana yang merupakan diagonal sisi, mana yang merupakan diagonal ruang, bagaimana sifat-sifat perpotongan diagonalnya, begitu. Ya, itu untuk tugas kalian. Oke, sekian materi titik, garis, bidang, dan kedudukannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.